dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami majelis gereja kita menyampaikan salam bagi kita warga jemaat yang berkumpul pada Minggu Advent kedua hari ini. Selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengandalkan pembebasan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gerejanya. Kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita. Demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hati untuk menyambutnya. Nyanyikanlah Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin.
yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis sambil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat yang dipimpin oleh
Amang calon penatua J. Banjarnahor. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan datang ke hadirat-Mu yang kudus di gereja-Mu Tuhan, HKBP Taman Wisma Asri pada saat hari ini Tuhan. Semua jemaat-Mu yang beribadah baik di gereja maupun di rumah ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mensyukuri apa yang telah kami nikmati selama 1 minggu ini ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam ibadah kami pada saat hari ini, ibadah Advent yang kedua. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan, agar nama-Mu senantiasa kami muliakan dan kami tinggikan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah yang beribadah saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan sukacita yang daripada Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan yang semakin besar dan kami semakin kecil di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat-Mu di semua sektor yang ada di sebelah sektor Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan pemulihan khususnya Tuhan buat jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, yaitu Amang, keluarga BM Simanungkalit Boru Gultom. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan menjamah tubuh Amang dan Inang ini Tuhan, supaya sakit penyakit mereka Tuhan boleh sembuh dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan Nyonya Napitupulu Boru Pasaribu, maupun orang tua mereka Nyonya Pasaribu Boru Sitorus yang lagi isolasi mandiri. Tuhan juga menjamah, memberkati setiap pengobatan mereka, supaya tubuh mereka boleh sehat dan mereka boleh melakukan kegiatan mereka dan memuliakan nama Tuhan. Nyonya Siahan Boru Sibarani, dan begitu juga Tuhan keluarga Nenggolan Boru Purba, yang anak mereka Tuhan mengalami suatu musibah minggu-minggu kemarin. Tuhan memberikan kesehatan supaya mereka boleh beraktivitas kembali Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dengan keluarga Nyonya Sidauruk Boru Manurung yang sudah pulang dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kesehatan, Tuhan telah memberikan kekuatan walaupun dalam perawatan di rumah. Biarlah Tuhan memberkati semua pengobatannya supaya mereka senantiasa bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun kegiatan kami dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah semuanya boleh untuk kepujian, untuk kebesaran bagi nama Tuhan saja. Berkati anak-anak kami Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi kami, mulai dari yang kecil sampai yang sudah dewasa ya Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, di mana pada minggu-minggu ini Tuhan mereka mengikuti penilaian akhir semester Tuhan. Kami minta campur tangan-Mu ya Bapa. Kau memberikan mereka Tuhan hikmat, kecerdasan, kepintaran, daya ingat yang baik bagi mereka, supaya mereka dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan oleh guru-guru mereka Tuhan, supaya mereka bisa mencapai masa depan mereka Bapa. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka dan masa depan mereka juga Tuhan Yesus. Anak kami yang masih kecil, yang masih dalam pertumbuhan juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh sehat, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan sepenuhnya Tuhan. Hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami tahu Tuhan kekuatan kami sangat terbatas. Tapi bila kami berserah kepada Tuhan, bila kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Campur tangan-Mu ya Tuhan buat semua yang terlibat di ibadah kami pada saat hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, sebesar kecil pun kegiatan kami boleh untuk kepujian, untuk kebesaran bagi nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga tetap berdoa buat program gereja kami Tuhan dalam selama 1 minggu ini Tuhan dan ke depan. Tuhan terima kasih Bapa, khususnya Tuhan untuk perayaan Natal yang sudah semakin dekat. Walaupun kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap boleh beribadah, baik di gereja maupun di rumah kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kasih kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau memberkati semuanya Bapa, semua program gereja-Mu Tuhan. Berkati Tuhan
gedung yang sudah selesai diselesaikan Tuhan, baik rumah pendeta maupun gedung serbaguna, biarlah Tuhan itu semuanya boleh untuk kepujian dan untuk kebesaran bagi nama Tuhan saja Tuhan. Begitu juga dengan program yang selanjutnya Tuhan, di mana kami yang menginginkan suatu gereja yang sangat permanen, kami berdoa Tuhan buat proses pengurusan izin, biarlah campur tangan-Mu Tuhan buat para panitia pembangunan, supaya mereka boleh kuat, mereka mampu Tuhan untuk mengurus segala urusan yang mereka lakukan Tuhan Yesus, sehingga di waktu yang tepat Tuhan Yesus, izinnya itu boleh dilaksanakan Tuhan, boleh kami terima dan kami boleh membangun gereja yang permanen di tempat yang sudah disediakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pendeta kami, inang pendeta kami, berikan mereka hikmat dan kekuatan daripada Tuhan untuk memimpin jemaat-Mu di gereja HKBP Taman Wisma Asri. Begitu juga Tuhan para penatua, calon penatua, bila Tuhan Yesus memberikan kesatuan kepada kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami Tuhan kekuatan, mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami Bapa di sebelah sektor Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menjadi berkat, keluarga kami boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, baik itu singer, pemain musik, song leader Tuhan, kameramen, begitu juga Tuhan penjaga gereja maupun administrasi gereja, semua yang terlibat di gereja-Mu ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan biarlah semuanya Tuhan untuk kepujian dan untuk kebesaran bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, bangsa kami ini Tuhan saat ini lagi mengalami krisis Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapa, biarlah campur tangan-Mu Tuhan buat presiden kami. Berikan dia Tuhan kekuatan, berikan dia kesehatan, berikan dia kemampuan Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, dengan roh takut, roh gentar akan Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Begitu juga para pejabat-pejabat di bawahnya, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, kepala desa, dan begitu juga dengan aparat keamanan kami Tuhan, TNI, Polri, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan memiliki roh takut, roh gentar akan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa buat gugus tugas COVID-19 ya Tuhan. Biarlah campur tangan-Mu Bapa buat para panitia, buat pemimpin bangsa kami, supaya mereka mampu Tuhan untuk mengatasi COVID-19 dari negara kami Bapa. Berkati para medis Tuhan, berkati para dokter, berkati para relawan, mampukan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan para pasien yang menderita, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Kami berdoa biar mereka boleh kuat, imun mereka boleh kuat, kesehatan mereka boleh dipulihkan, supaya mereka boleh bersuka cita berkumpul dengan keluarga mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, jauhkan dari tengah-tengah bangsa kami Tuhan para perusuh, para pengacau, para provokator yang merusak tatanan kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Khususnya di teman-teman saudara kami Tuhan yang mengalami penindasan Tuhan di Sigi, di Sulawesi Tengah. Kami berdoa buat keluarga korban yang menderita. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan semangat dan sukacita, dan Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap para pengacau itu Tuhan, supaya mereka boleh berbalik dari jalan yang jahat, supaya mereka boleh melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, biarlah sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh inang pendeta. Biarlah Tuhan Yesus Kau menjamah hati dan pikiran kami, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat di dalam hati dan kehidupan kami. Dan begitu juga inang pendeta Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, berkati Tuhan, biar apa yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya berkat yang Tuhan berikan tidak terhalang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Amen.
kasih sahut Tuhan sudi pengaruh silpi dan daging sasamu Tuhanku dan sisa-dosa sesudi berdemi daging Tuhan Tuhani untuk Tuhani. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Amang Inang. Selamat Advent bagi kita semua. Kita telah memasuki minggu Advent kedua pada hari ini. Semoga sesuai dengan makna Advent, pengharapan kita semakin teguh, semakin kokoh, dan semakin tertuju kepada Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu Advent kedua hari ini ditetapkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-85, diawali dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya yang beribadah hari ini di rumah masing-masing. Kita menyadari bangsa kita selama dalam 1 tahun penuh ini mengalami kegentingan, mengalami banyak problema. Belum problema politik diselesaikan yang terus ada mempengaruhi struktur pemerintahan di tengah-tengah bangsa kita. Di akhir tahun 2019 sampai saat ini COVID-19 mengganggu kita. Tentu dalam situasi seperti itu semua menginginkan pemulihan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah kita, berjuang untuk menekan pemaparan daripada virus corona. Dan seandainya virus corona tidak ada, maka keadaan dan proses ibadah kita juga tidak seperti ini. Namun walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap percaya, tetap yakin, dan tetap bersyukur Amang Inang. Karena apa? Karena sampai saat ini kasih Tuhan tidak pernah lekang dari kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan selalu menyertai kita, bersama dengan kita. Bersama dengan pemerintah kita, kita berjuang sebagai orang yang percaya. Berdoa untuk supaya virus corona cepat berlalu. Dan sekalipun itu masih ada di tengah-tengah kita, iman pengharapan kita dan kecintaan kita akan kedamaian yang bersumber dari Tuhan itu tetap boleh menjadi milik kita dan tertuju kepada Tuhan. Sampai saat ini kita harus tetap mengaku sebagai orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber keselamatan kita. Maka sebagai orang yang percaya, kita harus tetap menjadi pelaku kedamaian,
membawa damai, rekonsiliasi, dan keselamatan bagi sesama maupun dengan lingkungan. Namun apa yang boleh kita katakan yang sedang terjadi di Sigi? Ketidakadilan, sikap-sikap radikal masih terjadi. Kami tetap menghimbau kepada kita, kiranya iman kita tidak terganggu oleh karena keadaan itu. Tetapi justru keadaan itu akan semakin menguatkan, mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita terus berdoa kepada Tuhan untuk kepada setiap pelaku radikal di tengah-tengah bangsa kita boleh bertobat. Itulah tugas kita di masa-masa Advent. Kita tidak hanya dituntut bertobat, tetapi kita juga menjadi pelaku kedamaian dengan berdoa kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan, ketidakbaikan, atau yang melakukan kejahatan di tengah-tengah bangsa kita. Dengan kita terus melakukan kedamaian, pelaku rekonsiliasi di tengah-tengah bangsa kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Bani Korah di pasal 85 kitab Mazmur hari ini. Sama seperti yang dialami oleh bangsa kita, sama seperti yang dialami oleh belahan dunia ini, membutuhkan pemulihan dari keadaan yang genting, yang mempengaruhi tatanan kehidupan, bahkan iman dari setiap warganya. Bani Korah berdoa kepada Tuhan. Bani Korah percaya bahwa hanya dari Tuhan saja keselamatan itu. Sehingga di dalam ayat yang pertama khotbah bagi kita hari ini, Bani Korah percaya, dalam hal ini pemazmur, bahwa kedamaian itu, keadilan itu, kesejahteraan itu menjadi milik kita ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Ketika kita mau menjadikan firman Tuhan menjadi landasan kepercayaan dan keselamatan kita. Itu yang dikatakan di ayat ke-9. Aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau mendengar firman Tuhan. Komitmen yang sangat mulia. Keputusan yang sangat indah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus mendengar firman Tuhan? Kita percaya amang inang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mungkin orang yang tidak percaya dikatakan atau layak mengalami situasi yang penuh damai, sedangkan hakikinya dia tidak percaya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita mempercayai sumber damai yang sesungguhnya yang boleh dirasakan oleh setiap orang yang percaya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu di dalam kitab Injil adalah firman, pada awalnya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi daging. Yang kita rayakan nanti pada saat Natal. Yang menjadi daging itu adalah Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru damai antara kita dengan Allah, Sang Pencipta kita. Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh cinta akan firman Tuhan, merindukan keselamatan, melakukan kedamaian dalam kehidupan kita? Artinya pemazmur membuat suatu komitmen, keputusan yang baik, yang indah, yang mulia, bahwa hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, bahwa hanya dengan bersatu dengan Tuhan, Sang sumber kedamaian itulah kita boleh mengalami kedamaian, mengalami pemulihan, merasakan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan? Sehingga ketika kita menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, kita tentunya akan menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang menjadi pelaku firman Tuhan tentunya adalah orang yang beriman.
Dengan demikianlah kita boleh mengaku bahwa Tuhan itu adalah keselamatanku, bahwa Tuhan itu adalah kedamaianku, bahwa Tuhan itu adalah kehidupanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Advent kedua hari ini, Tuhan mengharapkan, Tuhan menginginkan kita supaya hati kita, supaya pikiran kita, supaya kehidupan kita benar-benar tertuju dan terarah kepada Tuhan. Biarlah kiranya semakin sering kita merayakan Advent, semakin sering kita merayakan Natal, semakin kokoh iman kita, semakin teguh pengharapan kita kepada Tuhan, semakin nyata kecintaan kita akan Tuhan dengan melakukan dan mendengarkan firman-Nya. Itu sikap yang pertama yang dilakukan oleh orang yang menginginkan kedamaian, keselamatan dalam kehidupannya. Yang kedua adalah kita sebagai orang yang percaya harus mengakui bahwa hanya di dalam Tuhan ada keselamatan itu. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan itu. Rasul Paulus juga mengatakan dengan tegas tentang teologi salib yang dikatakan oleh Martin Luther, sang reformator, yang mengungkapkan hal tersebut sebagai salah satu dalil di dalam iman kepercayaan kita. Namun ternyata pemazmur pun sudah membicarakannya di dalam ayat yang ke-10 firman Tuhan hari ini. Keselamatan yang daripadanya dekat. Itulah juga yang menjadi topik minggu kita pada saat ini. Amang inang, kita diharapkan, kita diundang supaya semakin meyakini bahwa keselamatan itu dekat. Bahwa keselamatan itu ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita. Memang tidaklah mudah. Karena itu timbul dari dalam hati orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi orang-orang yang tidak takut akan Dia tidak akan pernah merasakan bahwa keselamatan itu dekat. Bahwa Tuhan itu ada dalam setiap situasi kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi yang mengharukan cerita tentang seorang penjahat kelas kakap yang dibuang di sebuah tempat yang sangat jauh dan cukup lama sebagai hukuman atas kejahatannya. Bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun yang baru. Karena lamanya bahkan si penjahat yang dihukum itu pun tidak lagi ingat kapan akan pulang. Dia bekerja dan bekerja. Di penjara dia selalu ikut beribadah. Dan melaluinya dia menyadari bahwa semua yang dialaminya adalah akibat dari kesalahannya. Dia harus menebus itu. Dalam kesadaran itu dia belajar menikmati saat demi saat keadaan itu. Dia bahkan melihat dirinya dengan cara yang berbeda, yakni bahwa Tuhan telah membuatnya berada di sana untuk menjadi saksinya bagi orang jahat yang lainnya sehingga mereka bertobat. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Telah lama dia berada di sana. Tak seorang pun keluarga yang mengunjungi karena jauh dan malu. Tetapi dia tidak marah, apalagi mendendam. Karena Tuhan baginya adalah keselamatan. Tanpa disadarinya, ternyata masa yang dilaluinya di sana telah lewat. Boleh kita bayangkan ya Amang Inang? Dia menikmati masa tahanan. Tanpa disadarinya, waktu atau masa tahanannya telah berlalu. Dan ketika sang penjaga penjara mengatakan, engkau telah bebas, apa yang dia katakan? Saya akan tetap di sini mewartakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum bertobat supaya mereka juga beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengaku bahwa Kristuslah keselamatan kita. Itu yang harus nyata, yang harus kita imani di dalam Advent kedua dan yang harus kita lakukan. Yang ketiga, sikap kita menginginkan kedamaian, bahwa kita harus mempercayai Tuhan adalah sumber kasih. Tuhan adalah keadilan dan damai sejahtera.
Jangan pernah seorang menyatakan bahwa dia penuh kasih. Memang seperti yang sudah kita pahami. Kita boleh mengasihi sesama, tetapi ketika kasih itu tidak didasari oleh kasih Tuhan, maka kasih itu akan memiliki sifat yang sementara. Tetapi kasih yang didasari oleh kasih Tuhan, maka dia tidak akan punya batas, punya limit untuk mengasihi. Dia akan terus mengasihi sekalipun dia dibenci. Dia akan terus menjadi pelaku kasih sekalipun dia dihadang, sekalipun hidupnya terancam. Demikian juga dengan keadilan. Sekalipun dia merasakan ketidakadilan, karena dia percaya Tuhan itu adil, dia akan terus menjadi pelaku keadilan. Karena Tuhan akan menegakkan keadilan itu menjadi milik dan kehidupan serta keselamatan. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya dalam perayaan Advent kedua hari ini adalah marilah kita menjadi orang yang percaya, yang memiliki tanggung jawab untuk selalu setia dan setia selamanya kepada Tuhan. Setia dan setia kepada Tuhan. Jangan murtad. Jangan pernah melakukan atau mengalami iman yang naik surut. Sebentar begitu berapi-apinya, sebentar sudah padam. Tetapi yang seharusnya kita lakukan, iman kita harus terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Seperti lagu sekolah minggu, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita harus terus bertumbuh. Bukan bertumbuh secara fisik, tetapi bertumbuh secara iman. Karena dengan demikianlah kita akan semakin menikmati kedamaian yang sesungguhnya dan menjadi pelaku kedamaian. Dan saat itu jugalah kita boleh merasakan keselamatan itu selalu nyata, selalu dekat, bahkan selalu bersama dengan kita. Jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang beribadah di rumah, jangan takut oleh karena virus corona yang semakin mengganas, tetapi tetaplah berdoa kepada Tuhan dan tetap melakukan protokol keselamatan. Semakin mendekatlah kepada Tuhan. Lebih banyak mempersiapkan secara rohani, spiritualitas kita semakin baik daripada melakukan persiapan-persiapan secara fisik. Melakukan persiapan secara spiritual, secara rohani akan semakin memberikan kenyamanan, sukacita dan damai sejahtera bagi kita dan juga bagi sesama, sehingga kita menjadi pemilik keselamatan itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu, supaya apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Pakai tikim sonari dapat umat Tuhan unang goda sedalia ino jadi ngolumi unang adoi langsung Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, lunak jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang beribadah di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat selalu, semoga sukacita Tuhan Yesus memberkati. Amin.